Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita semua, memberikan Pak Guru dan anak-anak kesehatan. Mudah-mudahan orang tua dan keluarga anak-anakku semua tetap diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi setiap perbuatan dan perkataannya menjadi teladan dan contoh yang paling baik untuk kita semua. Dan kembali hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran PAI. Dan Pak Guru ingatkan dan mengingatkan kembali dan mengajak anak-anak sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan dengan setelah berdoa Allah memberikan kemudahannya serta menghitung apa yang kita kerjakan hari ini dalam bentuk ibadah kepadanya. Ya, kita lanjut pelajaran hari ini, pelajaran 9 tentang senang membaca Al-Quran. Ya, jadi anak-anakku bisa dibuka bukunya halaman 107. Kita akan kembali belajar tentang surah Al-Asr. Kalau Pak Guru tidak salah ingat, pelajaran ini sudah dipelajari pas di kelas 2 ya anak-anakku. Sekarang anak-anakku, ke masalah terbesar anak-anakku biasanya pas Pak Guru temu di kelas 2, mudah-mudahan sekarang tidak. Di surah Al-Asr anak-anakku biasanya sambung dengan surah Al-Fajr. Di akhir surah Al-Asr anak-anakku sambung dengan surah At-Tin. Itu yang sering terjadi Pak Guru temukan, baik itu di kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Itu yang Pak Guru sering temukan. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah tidak. Ya, kita langsung saja kita membaca atau memurojaah surah Al-Asr. Tapi sebelum itu ya, kita harus tahu surah Al-Asr, perlu mengingat kembali bahwa surah Al-Asr adalah surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat, sangat pendek sekali anak-anakku, hanya 3 ayat. Namun di ayat pertama anak-anakku biasa sambung dengan surah Al-Fajr. Di ayat ketiga atau ayat kedua anak-anakku biasa sambung dengan surah At-Tin. Nama surah Al-Asr diambil di ayat pertama surah ini, artinya waktu atau masa. Surah Al-Asr diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Berarti kalau surah itu diturunkan di Mekah, ini tergolong dalam surah Makkiyah. Kita sudah pelajari, jika surah itu turun di Mekah tergolong surah Makkiyah. Jika turun di Madinah maka tergolong surah Madaniyah. Sekarang ayo kita baca bersama-sama surah Al-Asr. Anak-anakku bisa lihat di halaman 107 ataupun membuka Al-Qur'annya. Sudah? Ya. Pak Guru mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
masih kelas 2 ya, anak-anakku biasa wal asr walayalin asyr. Itu biasa disambung dengan surah Al-Fajr. Itu salah ya anak-anakku, tidak seperti itu, tidak boleh surah satu disambung dengan surah yang lainnya. Biasa juga di ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Biasa juga disambung dengan surah At-Tin. Tidak boleh seperti itu. Jika awalnya wal asr, maka tidak boleh ujungnya disambung dengan surah At-Tin. Itu juga salah anakku ya. Sekarang anak-anakku, di dalam surah Al-Asr ada pesan yang terkandung dalam surah Al-Asr. Yang merupakan surah ke-13 ini ada pelajaran pertama. Di antara orang yang tidak merugi, anak-anakku ya, di antara orang yang tidak merugi itu disebutkan pertama, orang yang tidak merugi ini pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang suka mengerjakan kebaikan atau kebajikan, yang ketiga orang yang saling mengingatkan atau orang yang saling menasihati tentang kebenaran, dan yang keempat orang yang saling menasihati supaya tetap taat dalam kesabaran. Kita lanjut di keteladanan Nabi Lut. Ya, Nabi Lut alaihissalam adalah nabi ke-7. Nabi Lut diutus kepada kaum Sadum. Nah, kaum Sadum berperilaku menyimpang atau berperilaku yang buruk, memiliki akhlak yang sangat buruk. Kaum Sadum melakukan berbagai macam keburukan. Kaum Sadum juga terkenal sebagai kaum penyamun. Ada yang tahu apa itu penyamun? Penyamun itu semacam pencuri atau suka merampas barang orang lain. Ya anak-anakku, Nabi Lut alaihissalam dengan gigih berdakwah kepada kaum Sadum. Nabi Lut mengajak kaum Sadum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala bentuk keburukan yang mereka lakukan. Namun kaum Sadum tetap ingkar dan menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam. Meskipun kaum Sadum ingkar dan menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam tetap menjalankan perintah Allah. Nabi Lut tetap berdakwah kepada kaum Sadum dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Nabi Lut alaihissalam memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nomor 2, bagian kedua, meneladani kedisiplinan Nabi Lut alaihissalam. Tahukah anak-anakku apa yang dimaksud dengan sikap disiplin? Iya, disiplin artinya ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Peraturan, tata tertib atau perintah. Sikap disiplin harus dimiliki oleh setiap orang, terutama anak-anak muslim, ananda soleh dan soleha semua yang ada di rumah. Anak muslim yang memiliki sikap disiplin akan menjadi anak yang pandai dan sukses. Sebaliknya, anak muslim yang tidak memiliki sikap disiplin tidak akan menjadi anak yang pandai dan tidak akan sukses anak-anakku, karena selalu menunda-nunda pekerjaan, selalu melanggar aturan, tata tertib dan perintah. Berikut contoh perilaku meneladani sikap Nabi Lut alaihissalam. Anak yang berdisiplin atau anak yang disiplin selalu tepat waktu melakukan kegiatan. Anak berperilaku disiplin tidak pernah terburu-buru melakukan sesuatu. Hasil yang didapatkan pun selalu memuaskan karena dikerjakan dengan teliti dan cukup waktunya. Contoh kedua tentang disiplin. Setiap muslim itu kan wajib melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Sholat isya, maghrib, subuh, duhur, dan asar wajib dilakukan. Masing-masing salat memiliki waktu pelaksanaannya.
Misalnya maghrib dilakukan jam 6, isya dilakukan jam 7, sekitar jam 7, antara jam 7 dan setengah 8. Subuh dikerjakan sekitar setengah 5 sampai jam 5, dan zuhur dikerjakan antara jam 12 sampai antara jam 12 dan sekitar setengah 1, dan asar sekitar jam 3 sampai setengah 4. Anak yang melaksanakan sholat wajib tepat waktu telah berlaku disiplin. Anak yang sudah terbiasa disiplin akan melakukan kegiatan tepat waktu. Artinya sholat tepat waktu. Misalnya tidak menunda-nunda sholat, misalnya sholat zuhur sudah jam 1 masih menunda, sudah jam 2 masih menunda, karena katanya belum habis waktunya sampai jam 3. Itu termasuk sikap yang tidak disiplin. Jika sudah masuk waktu zuhur jam 12 sudah azan, maka langsung sholat. Itu yang dibilang disiplin, ya. Sekarang anak-anakku, dibuka bukunya halaman 113. Maksudnya Pak Guru dibuka bukunya halaman 116 dan 117. Ada soal latihan. Di situ anak-anakku bisa kerjakan. Namun sebelum itu anak-anakku pasti sudah Pak Guru ingatkan kembali bahwa disiplin itu ketaatan akan peraturan, tata tertib dan perintah, serta tepat waktu dalam melaksanakan sesuatu. Itu yang disebut disiplin. Ketaatan, kepatuhan terhadap perintah, tata tertib dan peraturan. Misalnya kalau di sekolah memasukkan baju, itu namanya disiplin karena taat aturan. Ke sekolah memakai sepatu, itu artinya disiplin karena mematuhi aturan. Ke sekolah tidak terlambat, pagi-pagi sudah ke sekolah, itu termasuk tepat waktu. Berarti itu disiplin, ya anak-anak, dan masih banyak contoh disiplin yang lain. Jadi Pak Guru ingatkan kembali halaman 116 dan 117, semangat dikerjakan ya. Ya alhamdulillah, hari ini pelajaran kita Pak Guru cukupkan. Pak Guru tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi